Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Marcella dengan NPM 24412012 dari program studi akuntansi kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Asgaf Asnan Siregar. Haji dan umrah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang haji. Haji dibagi menjadi dua pengertian, menurut bahasa dan menurut istilah. Yang pertama, menurut bahasa. Kata haji berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hajj, yang artinya menyengaja. Menyengaja dalam artian datang ke Ka'bah di Mekah. Yang kedua, menurut istilah. Haji adalah kita datang atau berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah tertentu dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Kemudian ada hukum haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib bagi umat muslim yang mampu baik secara fisik dan finansial. Syarat-syarat haji. Yang pertama, Islam. Artinya, orang yang akan berhaji atau hendak berhaji itu diharuskan beragama Islam. Yang kedua adalah balik, artinya mereka sudah mencapai batas usia dewasa. Bukan berarti anak-anak tidak boleh berhaji, boleh, tetapi tidak diwajibkan. Tetapi jika mereka melakukan, itu termasuk ke dalam amal sunnah mereka. Yang ketiga, berakal sehat. Artinya, orang yang hendak berhaji harus berakal sehat dan tidak sedang mengalami gangguan jiwa. Yang keempat, sudah mapan atau mampu dalam hal fisik dan finansial. Ada pula rukun-rukun haji. Yang pertama adalah ihram, yaitu memulai ibadah haji dengan niat dan memakai pakaian ihram. Yang kedua, ada wukuf di Arafah. Artinya berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga ada tawaf. Artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali setelah wukuf. Kemudian ada juga sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang terakhir ada tahallul, artinya memotong rambut sebagai tanda bahwa sudah keluar dari status ihram. Macam-macam haji. Yang pertama ada haji tamattu, artinya dia melakukan umroh terlebih dahulu baru melakukan ibadah haji. Kemudian yang kedua ada haji ifrad, artinya dia melakukan haji terlebih dahulu baru melakukan umroh. Kemudian yang terakhir ada haji qiron, artinya dia melakukan haji dan umroh secara bersamaan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang umroh. Pengertian umroh adalah kunjungan ke Baitullah yang bisa dilakukan kapan saja dengan melakukan rangkaian ibadah tertentu. Kemudian ada juga hukum umroh. Hukum umroh termasuk ke dalam sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan dan ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak wajib, tapi jika kita melaksanakannya, kita mendapatkan pahala yang besar. Kemudian ada pula rukun umroh. Rukun umroh tidak jauh beda dengan rukun haji. Yang membedakan hanya saja rukun umroh tidak ada wukuf di Arafah. Syarat-syarat umroh sama seperti sebelumnya, syarat-syarat umroh tidak jauh beda dengan syarat-syarat haji. Hanya saja ada tambahan syarat yang lebih spesifik untuk wanita. Bagi wanita yang hendak melakukan ibadah umroh, harus ditemani oleh mahramnya atau saudara dekatnya. Ada pula nilai-nilai al-haqul karimah dari ibadah haji dan umroh, yaitu terjalinnya persatuan antara umat Islam. Yang kedua, kita jadi lebih tahu cara mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Dan yang terakhir, kita juga jadi lebih tahu tentang kesederhanaan dalam beribadah. Perbedaan haji dan umroh. Umroh sering disebut dengan haji kecil karena memiliki kemiripan di beberapa aspek dengan haji. Namun ada pula perbedaan yang signifikan, yaitu waktu pelaksanaannya. Umroh dapat dilakukan kapan saja, sedangkan haji hanya dapat dilakukan pada bulan Zulhijjah. Kemudian ada di perbedaan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Seperti yang sudah saya jelaskan, syarat-syarat haji tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat umroh. Yang hanya membedakan, wanita diwajibkan
untuk didampingi dengan mahramnya ketika melakukan umrah, berbeda dengan haji. Kemudian di rukun-rukunnya, di rukun-rukun haji kita melakukan wukuf di Arafah, sedangkan di rukun-rukun umrah kita tidak melakukan wukuf di Arafah. Kesimpulannya, ibadah haji dan umrah adalah dua bentuk pengabdian yang dianjurkan dalam Islam. Masing-masing memiliki syarat, rukun, dan tata cara pelaksanaan yang harus dipahami oleh setiap muslim. Melalui pelaksanaan ibadah ini, umat Islam dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sekian presentasi dari saya tentang ibadah haji dan umrah. Teman-teman, ibadah haji dan umrah adalah ajang membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.